Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adilah Nasya Az-Zahra dengan NPM 2211033111002 dari kelas 4A PAI. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis kepemimpinan wanita dalam hadis. Tema kepemimpinan wanita dalam Islam sejatinya merupakan tema yang bersifat klasik. Meskipun demikian, hingga saat ini tema tersebut masih menjadi polemik. Secara garis besar, polemik terkait masalah ini melahirkan dua pandangan. Pandangan yang tidak menyetujui kepemimpinan wanita dan juga pandangan yang menyetujui kepemimpinan wanita. Kelompok yang tidak menyetujui beranggapan jika wanita tidak memiliki kelayakan untuk menjadi seorang pemimpin, karena peran perempuan atau peran wanita sesungguhnya hanya berada pada wilayah domestik, bukan di wilayah publik. Pembatasan wanita akan kiprah menjadi pemimpin tentu bukan masalah sederhana. Diperlukan telaah secara mendalam, salah satunya dengan menelaah hadis yang berbicara tentang kepemimpinan wanita. Baik, di sini saya akan membacakan hadis tentang kepemimpinan wanita. Bismillahirrahmanirrahim. Haddasana Utsman ibnu Haisam haddasana Auf anil Hasan an Abi Bakrah qala laqad nafa'ani Allahu bi kalimatin sami'tuha min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyama jamali ba'dama kittu an alhaqa bi ashabil jamali fa aqatila ma'hum qala lamma balagha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anna ahla Faris qad malaku alaihim binta Kisra qala lan yuflihu qauman walau amrohum imra'ah rawahul Bukhari. Artinya, telah menceritakan kepada kami Utsman bin Al-Haitsam telah menceritakan kepada kami Auf dari Al-Hasan dari Abu Bakrah, dia berkata, sungguh Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan suatu kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah, yaitu pada waktu perang Jamal, tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang unta, lalu aku ingin berperang bersama mereka. Dia berkata, tatkala sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa penduduk Persia dipimpin oleh seorang anak perempuan putri Raja Kisra. Beliau bersabda, suatu kaum tidak akan beruntung jika dipimpin oleh seorang wanita. Hadis riwayat Bukhari. Penjelasan dari hadis tadi adalah hadis di atas muncul dan diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika mendengar seorang perempuan di tanah Persia menjabat sebagai seorang pemimpin atau ratu. Ini terjadi di tahun ke-9 Hijriah sebagaimana tradisi yang telah turun-temurun dianut. Pemimpin negara yang menggantikan pemimpin sebelumnya selalu laki-laki, tidak pernah sekalipun perempuan. Tetapi di tahun tersebut, perempuan atas nama Buaron binti Syairawai mendobrak tradisi yang selama ini berlaku. Hal ini dikarenakan saudara laki-lakinya yang digadang sebagai pengganti kepemimpinan sebelumnya terbunuh dalam sebuah tragedi perebutan kekuasaan. Dilihat dalam konteks sejarah, diketahui bahwa perempuan zaman dahulu sangat tidak dihargai dan dipandang sebelah mata. Sebelum Islam datang, perempuan memang dianggap tidak memiliki daya dan upaya. Posisinya berhenti hanya sampai tugas pokok melayani lelaki kapanpun dibutuhkan. Menganalisis kondisi tersebut terkait dengan konteks disampaikannya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dapat dipahami bahwa kepemimpinan perempuan pada waktu itu tidak akan efektif. Rendahnya kredibilitas terutama terkait kompetensi kepemimpinan merupakan faktor utama. Tidak adanya kewibawaan akibat diskriminasi gender sangat berpengaruh dalam hal ini. Namun, jika dikaitkan dengan konteks kekinian, hal tersebut sudah tidak berlaku lagi. Di sini ada pandangan para ulama tentang perempuan yang tidak boleh menjadi seorang pemimpin. Bagi Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal, sebagaimana dikatakan Al-Qardawi bahwa hadis di atas menjadi dasar jika perempuan tidak memiliki kelayakan untuk menjadi pemimpin. Sehingga yang berhak menjadi pemimpin adalah laki-laki. Pendapat ini pun ditegaskan oleh Al-Baghawi, jika perempuan tidak sah menjadi pemimpin, di sisi lain,
Al-Baghawi menegaskan ketidakbolehan menjadi pemimpin disebabkan seorang pemimpin mesti keluar dan berjuang atau berjihad demi kepentingan bangsa, serta mesti mampu mengurusi segala urusan masyarakatnya dengan baik. Tidak mungkin hal semacam ini dapat dilakukan oleh perempuan, sementara posisi ia merupakan makhluk yang lemah. Tidak jarang pula hadis-hadis ini diperkuat dengan kondisi kodrati perempuan, bahwa ketidakbolehan perempuan menjadi pemimpin, selain lemah ada unsur-unsur lain yang pasti hadir pada diri perempuan, seperti menstruasi yang datang setiap bulan, hamil dan melahirkan, serta menyusui dan merawat atau mendidik anak-anaknya. Kondisi kodratis semacam ini menjadikan perempuan secara psikis dan emosional mudah terganggu, sehingga menjadikan kondisi dirinya sering tidak stabil. Karena itu sangat tidak mungkin jika perempuan bisa mengemban amanah untuk menjadi seorang pemimpin. Berdasarkan hadis tentang pelarangan perempuan menjadi pemimpin, Imam Al-Shawkani mengatakan bahwa pelarangan itu dikarenakan perempuan itu tidak ahli dalam soal pemerintahan. Tidak mungkin seseorang yang tidak ahli dalam pemerintahan dapat memimpin jalannya suatu negara. Jika pemerintahan dipaksakan untuk diberikan kepada perempuan, maka besar kemungkinan pemerintahan itu tidak akan maju, bahkan hancur. Menurut Mustafa Al-Sibai, yang menjadi penyebab utama negara akan mengalami kehancuran bila dipimpin oleh perempuan disebabkan unsur perasaan yang lebih dominan ada pada diri perempuan daripada unsur pikiran. Seorang pemimpin tidak boleh mengedepankan perasaannya dapat memimpin suatu negara. Seorang pemimpin tidak boleh mengedepankan perasaannya dalam memimpin suatu negara. Justru yang dibutuhkan adalah pikiran cemerlang. Urusan-urusan negara tidak akan teratasi dengan perasaan, tetapi hanya bisa teratasi melalui pikiran. Karena kekurangan perempuan dalam bidang pikiran, inilah yang menjadi penyebab dirinya terhalang untuk menjadi seorang pemimpin. Kemudian, di sini ada pandangan ulama tentang kebolehan wanita menjadi seorang pemimpin. Perempuan di masa itu tentu tidak seperti di masa sekarang. Pengetahuan, wawasan, dan geraknya sangat terbatas dan tertutup oleh dominasi laki-laki. Sehingga wajar jika kepemimpinan Buaron binti Syairawaihi menyebabkan Persia menjadi hancur. Dalam kondisi sosiohistoris semacam ini, Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa bangsa yang menyerahkan urusan kepemimpinan kepada perempuan tidak akan sukses. Dengan demikian, hadis yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan memiliki konteks yang jelas, yaitu peristiwa hancurnya Persia. Konteks semacam ini tentu berbeda dengan kondisi sekarang, sebab tidak sedikit perempuan di masa ini memiliki wawasan dan pengetahuan yang baik mengenai kepemimpinan. Di lain pihak, kedudukan perempuan saat ini berbeda jauh dengan kondisi di masa lalu. Saat ini, keberadaan perempuan begitu dihargai dan dihormati, maka hadis yang berkaitan dengan hal-hal di atas sifatnya tidak mutlak, tetapi lebih bersifat kontekstual atau penghususan pada suatu perkara. Apabila terdapat perempuan yang memiliki wawasan dan pengetahuan serta piawai dalam ilmu kepemimpinan, maka jalan untuk menjadi pemimpin sangat terbuka lebar. Pandangan yang membolehkan perempuan menjadi seorang pemimpin disetujui oleh At-Tabari. Menurutnya, kebolehan perempuan menjadi seorang pemimpin ini didasarkan pada kebolehan perempuan menjadi saksi atas pernikahan. Pada konteks ini, terdapat kesetaraan dalam persoalan saksi antara laki-laki dan perempuan. Karena itu, kesetaraan ini pun berlaku pada persoalan kepemimpinan. Di sisi lain, hadis yang berkaitan dengan ketidakbolehan perempuan menjadi pemimpin patut dilihat dan dipahami dari konteksnya yang sifatnya adalah pemberitaan, bukan bagian dari ketentuan hukum. Pendapat yang senada dengan At-Tabari disampaikan pula oleh Mahmud Shaltut. Ia menjelaskan bahwa tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengerahkan kepada perempuan seperti yang dianugerahkan kepada laki-laki. Dia mengerahkan kepada mereka berdua potensi dan kemampuan untuk memikul tanggung jawab. Semua tanggung jawab itu kelak pasti akan dihitung olehnya. Pemberian tanggung jawab yang sama menunjukkan jika perempuan sama di mata laki-laki. Kesamaan ini menunjukkan bila keduanya memiliki potensi serupa.
Maka, jika laki-laki mampu menjadi seorang pemimpin atas dasar potensi yang sama itu, perempuan pun bisa menjadi seorang pemimpin. Dengan demikian, hadis yang tidak membolehkan perempuan untuk menjadi seorang pemimpin mesti dilihat lagi dari sisi keluarnya hadis itu. Tidak semata-mata memahaminya secara tekstual. Menurut Al-Yafi, hadis yang tidak membolehkan perempuan menjadi pemimpin tidak melarang seluruh perempuan untuk menjadi pemimpin masyarakat atau hanya berlaku bagi perempuan yang tidak mampu. Namun saat ini banyak dari perempuan yang justru mampu dalam memimpin masyarakat. Peristiwa yang terjadi pada kerajaan Persia adalah peristiwa yang bersifat khusus, bukan yang bersifat umum. Hadisnya pun mengkhususkan pada satu peristiwa saja. Sebab itu pada peristiwa atau konteks yang berbeda, ketika banyak bermunculan perempuan yang memiliki kesanggupan untuk menjadi seorang pemimpin, maka hal semacam itu bukan merupakan sesuatu yang terlarang. Salah satu tokoh yang cukup keras dalam menanggapi hadis pelarangan perempuan menjadi seorang pemimpin adalah Fatimah Mernissi. Dalam pandangan Mernissi, setiap hadis yang bersumber dari Rasulullah tidak mungkin bersikap diskriminatif karena dirinya yakin Rasul adalah pribadi yang selalu mampu bersikap adil pada umatnya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dengan begitu, jika terdapat hadis yang terkesan menyudutkan perempuan, menjadi layak untuk ditelaah kembali, ditelaah ulang dan tidak diterima begitu saja. Nah, di sini ada nilai-nilai pendidikan yang dapat kita ambil dari hadis tadi. Nah, yang pertama yaitu pada zaman sekarang perempuan bisa menjadi seorang pemimpin karena Allah telah memberikan kesamaan kepada laki-laki dan juga perempuan, yaitu adalah akal. Ketika kita memiliki akal, laki-laki pun memiliki akal, karena kesamaan itulah kita bisa menjadi seorang pemimpin karena perempuan di zaman sekarang itu berbeda dengan perempuan di masa lalu. Lalu nilai pendidikan yang kedua adalah perempuan bisa menjadi pemimpin apabila ia memiliki wawasan dan juga pengetahuan serta piawai dalam ilmu pemerintahan. Jadi kita tidak bisa serta-merta langsung menjadi seorang pemimpin. Pasti ada beberapa hal yang perlu kita lakukan atau yang perlu kita ketahui dulu apapun yang kita butuhkan untuk menjadi seorang pemimpin. Sekian materi tentang kepemimpinan wanita dalam hadis dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.